Kita akan membahas tentang suara anak Indonesia. Kita hari ini narasumbernya adalah Tristania Faisa Adam atau yang biasa akrab disapa dengan Tania, dengan nama Tania. Ya, halo Udah ada Kak. halo Tania. Selamat malam. Selamat malam, Kalin. Iya. Nah, Tania, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, meskipun kita ketemunya masih bisa virtual-virtual ya, tapi ya harus tetap begini, physical distancing. Kalau Kalin gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita akhirnya bisa ketemu walaupun bentuknya virtual ya. Karena posisi Tania saat ini berada di mana nih Tania? Aku ada di Jombang, Mojo Agung. Oh di Jombang. Nah sahabat perempuan dan anak, Tania ini adalah Ketua Forum Anak Nasional atau FAN periode tahun 2019 hingga 2021 perwakilan dari Jawa Timur. Nah, Tania sekarang kesibukannya apa sih? Kalau sekarang kan sudah mendekati Hari Anak Nasional kan ya. Boleh diceritakan sedikit nggak sih gambaran sedikit aja, gambaran tentang kesibukan Tania sebagai Ketua Forum Anak Nasional? Oke, sebenarnya kalau misal dengar kata Forum Anak Nasional, ketuanya, apalagi kan orang-orang mikirnya kadang, aduh sibuk banget ya, begitu. Tapi sebenarnya Tania juga anak biasa, pelajar juga sekolah, yang masih sekolah, tetap main-main juga. Tetapi ada tambahannya sambil berorganisasi juga, karena organisasi ini salah satu passion aku juga sih Kak, begitu. Dan kalau untuk kesibukan sendiri, karena di era pandemi ini sebenarnya ada plus minusnya sih gara-gara pandemi ini. Minusnya ya kita nggak bisa berkegiatan seperti biasa, ada yang harus ditunda kayak gitu, harus pakai adaptasi dengan new normal kayak gitu. Tapi plusnya salah satunya kegiatan seperti ini, jadi bisa lebih deket juga meskipun lihat virtual dengan teman-teman sahabat perempuan dan anak juga. Beberapa kali tanya kesibukannya ada di webinar, live Instagram, sharing session kayak gitu. Apalagi sekarang udah mulai PJJ juga kan, jadi udah mulai belajar juga, udah kelas 12 sekarang. Jadi mulai fokus juga buat ujian-ujian, dan yang tentu masih tetap bersenang-senang sih dengan dengan yang menjadi kesenangan aku gitu, kesibukan. Oke, nah Tania ini kan sudah menghitung hari mendekati Hari Anak Nasional nanti yang tentu saja kalau tahun ini akan berbeda cara pelaksanaannya dengan kita melakukannya dengan virtual, ya kan? Nah, sebelum kita bahas banyak tentang Hari Anak Nasional dan mungkin Suara Anak Indonesia, nah boleh tahu nggak sih mau ngulik sedikit tentang Tania nih? Tania punya cita-cita waktu masa masa kecil itu seperti apa sih gambaran cita-citanya dari yang Tania punya? Oke, sebenarnya aku merasa sampai sekarang aku juga masih kecil sih, karena masih anak-anak kan, belum lepas usia anak. Sebenarnya nih, karena aku sekarang di jurusan IPA, jadi dari kecil dulu aku sempat berganti-ganti cita-cita, tapi yang paling sering muncul di ingatanku sampai sekarang, aku masih pengen jadi dokter, karena orang tua aku juga dokter. Bukan berarti diarahkan untuk harus jadi dokter ya, tapi kayak kepikirannya, pola pikirnya terbentuk seperti itu. Dan setelah itu, karena seiring berjalannya waktu nih sampai di tingkat SMA sekarang, aku mulai merasa bahwa aku harus memiliki cita-cita atau suatu di masa depan nanti nih aku harus jadi seseorang yang bisa mengembangkan passion, bakat, minat, dan juga ketertarikan yang aku punya kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu, aku cenderung tertarik untuk berada di dunia sosial kayak gitu. Apalagi sekarang aku ada di aktivis, menjadi aktivis juga untuk anak dan perempuan. Jadi kalau boleh dibilang nih, cita-cita aku sekarang tuh aku pengen jadi penulis, musisi. Aku suka musik juga, dan aku pengen bekerja pengusaha kalau bisa sih. Dan pengen bekerja di lembaga yang concern dengan isu sosial, khususnya tentang anak dan juga perempuan. Itu sih cita-cita aku dan semoga terwujud, amin. Begitu. Amin, pasti bisa deh. Pasti kalau punya Amin. cita-cita dibuat yang setinggi-tingginya karena
dengan kerja keras pasti bisa. Tania pasti bisa kok. Nah, kalau boleh tahu nih, makna Hari Anak Nasional bagi Tania itu seperti apa? Sebenarnya setiap hari itu adalah hari anak sih kalau menurutku, karena untuk pemenuhan hak juga pemenuhan kewajiban anak, melakukan kewajiban juga pemenuhan hak, itu harus setiap hari, nggak cuma hari anak doang. Begitu pula dengan hari-hari yang lain seperti hari ayah, hari ibu, hari keluarga. Sebenarnya setiap hari itu hari keluarga, hari ayah, hari ibu, dan hari anak, juga hari saudara kalau ada mungkin ya. Tapi Hari Anak Nasional ini tanggal 23 Juli itu sebenarnya menurutku adalah momentum sebagai pengingat kita semua, khususnya untuk hal-hal yang terlibat dalam pemenuhan hak anak seperti pemerintah, lingkungan, orang tua, sebagai pengingat agar kedepannya ini hak juga kewajiban anak bisa seimbang untuk dijalankan. Biar sebagai momentum mengingat aja sih, kalau anak itu harus didengarkan, anak itu ada untuk bisa didengarkan, bisa dianggap, bisa direalisasikan apa yang dipartisipasikan dalam kehidupan. Jadi momentum pengingat menurutku Hari Anak Nasional itu. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih umur Tania itu sekarang berapa sih? Aku 17 tahun, baru banget 17 tahun Juli kemarin. Ini masih Juli ya? Oke. Juli tanggal berapa nih? Selamat ulang tahun kalau memang sudah lewat ya Tania. Terima kasih. Nah, kalau boleh, iya, kalau boleh tahu hal apa sih yang bagi Tania itu membanggakan menjadi seorang anak? Nah, terus menurut Tania apa sih yang diharapkan sama anak-anak? Mungkin yang di usia Tania kan, mungkin Tania lebih tahu karena memang bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman sebaya gitu. Kalau menurutku, yang diharapkan anak di Hari Anak itu sebenarnya karena suara anak Indonesia itu setiap tahunnya selalu terbentuk ya kan. Jadi yang diharapkan anak di Hari Anak tentunya adalah pemenuhan hak anak, juga menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya seperti itu. Dan suara anak Indonesia itu sebenarnya karena ada di daerah-daerah juga, karena ada suara anak Indonesia, ada suara anak daerah. Jangan sampai isu yang ada di tahun sekarang itu ada lagi di tahun depan. Itu artinya kan nggak ada kemajuan, nggak ada optimalisasi yang dilakukan. Bukan berarti nggak ada sama sekali ya, tapi kurang optimal seperti itu. Jadi harapannya tentu adalah pemenuhan hak dan kewajiban. Dan menurutku nih, anak-anak di luar sana tentu ada yang haknya udah terpenuhi, ada yang belum. Jadi kalau bisa merata seperti itu, apalagi sekarang isu-isu baru muncul kan, kayak PJJ kayak gitu, habis itu PPDB dan lain sebagainya. Jadi pada intinya sih untuk pemenuhan hak anak dan kewajiban sih yang paling penting. Oke. Nah, yang belum kejawab tadi nih, hal apa sih yang membanggakan bagi Tania itu menjadi seorang anak? Oh iya itu ya. Menurutku menjadi seorang anak itu kalau misal kita bilang ya, kita bicara tentang hal membanggakan biasanya berhubungan dengan prestasi, dengan apa yang diraih, pokoknya ranking satu begitulah. Tapi sebenarnya menjadi anak yang bisa bersuara, menjadi anak yang bisa mengembangkan apa yang dia punya, menurutku itu salah satu kebanggaan sih. Dan orang tua harus mendukung itu, bukan berarti harus pintar matematika, harus masuk jurusan IPA kayak gitu. Jadi menjadi anak yang bisa mengembangkan apa yang dia punya, meskipun itu sebenarnya tidak memenuhi standar kepintaran gitu ya istilahnya, tapi orang tua harus bangga dengan itu cukup penting untuk dilakukan. Meskipun nggak pintar matematika, tapi kan ada yang pintar seni, ada yang pintar ngelukis, gambar, nyanyi, musik, banyak banget hal yang bisa dikembangkan. Meskipun nggak tentang seni, mungkin bisa tentang manajemen atau berorganisasi. Itu salah satu passion juga yang harus dikembangkan. Jadi menjadi anak yang bisa mengembangkan apa yang dia punya itu menjadi suatu kebanggaan. Oke nih, kita langsung bahas tentang suara anak Indonesia seperti tema kita kan. Kalau boleh tahu nih, Tanya, nah suara anak Indonesia ini kan saat ini Forum Anak Nasional sedang menyusun suara anak Indonesia, yang dimana yang saya tahu suara anak Indonesia ini itu setelah nanti disusun akan dibacakan langsung di depan atau di hadapan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, sebelum kita bahas bagaimana proses penyusunan dari suara anak Indonesia ini, mungkin Tania bisa jelasin sedikit ke sahabat perempuan dan anak untuk bagaimana sih atau forum anak itu apa sih sebenarnya
dan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak. Dan mungkin bisa banyak cerita tentang Forum Anak. Silakan. Oke. Sebenarnya nih kalau teman-teman, sahabat perempuan dan anak pengen tahu apa itu Forum Anak, udah ada peraturan Menteri PPPA-nya nomor 18 tahun 2019, bisa di search di Google. Udah langsung muncul di sana semua lengkap. Tapi kalau baca peraturan menteri kayaknya terlalu ribet ya. Jadi aku kasih spoiler. Kalau kepo-kepo nanti bisa ke peraturan menterinya langsung. Jadi sebenarnya Forum Anak itu secara gampangnya adalah wadah partisipasi anak di Indonesia. Dan partisipasi itu nggak cuma tentang berpendapat atau bersuara, tapi juga bagaimana tentang partisipasi di bakat, di minat, tenaga, waktu, pikiran. Jadi partisipasi itu luas. Intinya adalah Forum Anak itu adalah wadah partisipasi anak, dari anak, untuk anak, dan oleh anak. Jadi dikelola langsung oleh anak, juga aspirasi anak, pendapat anak langsung dimasukkan di Forum Anak itu. Dan Forum Anak ini binaan langsung dari Kemen PPPA RI dan merupakan mitra kerja sih, bisa dibilang mitra kerja karena Kementerian PPPA RI kan juga butuh aspirasi, butuh pendapat, butuh masukan-masukan untuk membuat peraturan untuk bisa menuntaskan isu-isu juga masalah-masalah anak yang ada di Indonesia khususnya. Jadi Forum Anak seperti gambaran ringkasnya seperti itu. Untuk anggotanya sendiri sebenarnya seluruh anak Indonesia tuh bisa jadi anggota Forum Anak. Dan sebenarnya kalau kita lihat di peraturan menteri, minimal 2 kali ikut berkegiatan dalam setahun. Jadi misal di Forum Anak Daerah A, minimal berkegiatan dengan Forum Anak tersebut 2 kali dalam setahun, itu udah bisa dibilang sebagai anggota. Cuman kalau misal nggak ikut misal belum bisa ikut berkegiatan, sebenarnya teman-teman juga bisa jadi anggota. Jadi jangan kecil hati nggak bisa jadi anggota kayak gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja kayak gitu. Kalau untuk pengurusnya sendiri, Forum Anak itu minimal 12 tahun, maksimal 18 tahun. Karena kan kita tahu bahwa usia anak itu yang ada di bawah 18 tahun kan. Jadi maksimal 18 tahun, minimal 12 tahun untuk kepengurusan Forum Anak sendiri. Dan kalau pengurus Forum Anak nih, misalnya di tingkat nasional, mereka juga harus aktif di tingkat daerah, di tingkat provinsi. Yang di tingkat provinsi harus aktif di tingkat kabupaten kota. Istilahnya biar ada kerja nyatanya begitu. Karena kan kalau pengurus di tingkat nasional tuh cenderung berkegiatannya dengan media sosial kan, karena terpencar-pencar di berbagai macam provinsi. Jadi harus ada kerja nyatanya gitu di daerah kalau mau jadi pengurus Forum Anak. Dan bagaimana cara gabungnya? Sebenarnya untuk gabung di Forum Anak tuh cukup mudah, teman-teman. Kalau teman-teman perlu tahu, sebenarnya Forum Anak ini adalah perwakilan anak. Jadi ada anak berhadapan hukum, ada perwakilan anak berhadapan hukum, perwakilan anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, perwakilan anak pramuka, perwakilan anak OSIS, perwakilan anak PMR. Intinya Forum Anak ini gabungan dari perwakilan-perwakilan anak. Dan kalau teman-teman merasa, oh, aku salah satu perwakilan anak nih, dan perwakilan anak tuh nggak harus yang organisasi ya, kayak bisa perwakilan anak kelas 5A, atau perwakilan anak kelas 7A, 7B, itu juga termasuk perwakilan anak. Jadi teman-teman semua itu bisa menjadi bagian dari perwakilan anak. Misal teman-teman ada di daerah Jawa Timur ya, kayak daerahku Jawa Timur, aku juga ada di Kabupaten Pacitan. Teman-teman tinggal cari aja tuh Forum Anak Kabupaten Pacitan, atau Forum Anak Provinsi Jawa Timur, Forum Anak Jawa Timur, atau Forum Anak daerah lainnya. Itu ada, Forum Anak tuh ada gitu. Dan gimana caranya bergabung? Kan tadi kan sudah disebutkan kan ya di peraturan menteri bahwa minimal berkegiatan 2 kali dengan Forum Anak dalam setahun itu udah bisa dianggap sebagai anggota. Jadi teman-teman SKSD aja, DM-in tuh Instagramnya Forum Anak Daerah, DM-in. Nanti pasti bakal dibales kok sama pengurus di daerah. Dan kalau ada kontak personnya bisa langsung di WA atau di SMS kayak gitu, di telepon langsung. Gimana caranya bisa ikut berkegiatan? Seenggaknya berkegiatan tuh nggak harus jadi panitia kok, jadi peserta aja minimal. Kadang Forum Anak tuh ngadain kegiatan kayak di Car Free Day kayak gitu, atau ngadain kegiatan di sekolah A, B, C. Teman-teman sudah bisa dibilang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Paling nggak jadi peserta itu udah bisa dibilang berpartisipasi dalam kegiatan. Dan artinya teman-teman bisa menjadi anggota. Pertama jadi anggota dulu, terus nanti lama-lama bisa jadi panitia tuh. Nanti kalau misal udah waktunya untuk open recruitment, nanti kepengurusan, teman-teman bisa ikut. Kadang juga ada pemilihan duta anak, teman-teman bisa coba juga. Berbagai macam challenge, event diadakan oleh Forum Anak Daerah. Jadi intinya adalah kalau mau masuk di Forum Anak itu aktif ikut kegiatan dalam Forum Anak. Intinya adalah aktif itu tadi. Begitu. Oke, jadi seperti yang Tania bilang nih, sahabat perempuan dan anak, siapapun jika kalian berusia anak itu
bisa bergabung dengan forum anak yang ada di daerah kalian masing-masing. Jadi bisa cek langsung di daerah kalian itu ada forum anak apa, karena yang saya tahu forum anak itu kan mulai dari provinsi, kabupaten, kota, bahkan mungkin ada yang sampai tingkat kecamatan mungkin ya, Tania. Ya, jadi boleh dicari tahu di sosial medianya Forum Anak Nasional juga. Nah, Tania boleh tahu nggak sih gabung di Forum Anak itu Tania sejak kapan gitu? Oke, sebelumnya, sebelum menjawab pertanyaan Kak Alin, mungkin aku bisa kasih sedikit ya, aku mau nyontek dulu nih, di webnya forumanak.id. Jadi ada forum anak itu ada di 34 provinsi, 262 kabupaten kota, 121 kecamatan, dan 47 desa atau kelurahan. Jadi sudah cukup luas jaring forum anak ini. Jadi insya Allah ada kok di daerah teman-teman pasti ada kayak gitu. Cari aja forum anak daerah mana kayak gitu. Oke, lanjut nih ya ke pertanyaannya Kak Alin tadi. Aku itu gabung di forum anak sejak kelas 5 SD. Kelas 5 SD waktu itu usia aku 12 tahun. 12 atau 11 tahun ya. Kelas 5 SD aku gabung di forum anak. Forum anak tingkat kabupaten waktu itu. Awalnya mulai dari pemilihan duta anak. Lalu kalau untuk gabung di forum anak nasionalnya sendiri sejak SMP kelas 8 kalau nggak salah. Jadi aku itu di forum anak nasional udah 2 periode istilahnya. Jadi kan kepengurusan forum anak nasional setiap periode itu 2 tahun. Aku udah ini tahun ketiga, tahun depan kepengurusan tahun 2019-2021 kan 1 tahun lagi tuh. Jadi karena masa anak-anakku 18 tahun tuh Juli tahun depan, jadi aku masih ada 1 tahun lagi di forum anak. Begitu. Oke, boleh tahu nggak sih Tania perbedaan diri kamu ini sebelum dan setelah bergabung di Forum Anak Nasional itu apa sih? Banyak banget, bener-bener banyak banget perbedaannya setelah gabung di forum anak dan sebelum gabung. Sebenarnya sebelum gabung di forum anak aku sempet ikut kegiatan-kegiatan event kayak gitu, event yang cuman mingguan atau jambore kayak gitu. Dan menurutku forum anak ini adalah salah satu event. Forum anak kan setiap tahun menyelenggarakan kegiatan ya, ada di daerah juga menyelenggarakan kegiatannya sendiri yang kayak seminggu gitu. Tetapi forum anak ini aktifnya itu kayak nggak pernah berhenti aktif. Jadi kalau yang aku rasain yang paling berbeda adalah wawasan dan relasi yang bertambah. Pertama relasi. Seenggaknya teman-teman nih gabung di forum anak tingkat daerah aja, teman-teman tuh bisa tahu kegiatan di daerah tersebut dari A sampai B, sampai C sampai Z. Bisa tahu semuanya. Apalagi kalau gabung di forum anak tingkat nasional, bisa tahu kegiatan di daerah ini, daerah itu, event nasional. Dan beberapa event nasional aku pun yang aku ikutin, aku tahunya juga gara-gara gabung di forum anak. Setelah gabung di forum anak, info masuk terus, informasi. Jadi relasi itu amat sangat diperlukan. Dan who knows nanti kalau aku udah kerja misalnya, udah waktunya cari kerja atau cari beasiswa misalnya, ada relasi dari forum anak yang bisa bantu. Jadi relasi itu sangat amat penting. Itu yang paling berkesan sih di forum anak yang benefit. Kalau untuk wawasan, tentunya kayak gini aja kan aku bisa berlatih ngomong nih, berlatih untuk berpendapat dan berbicara, berlatih untuk kita juga nyusun tor. Kalau misal kita ngadain kegiatan kan kita nyusun rundown tor, kita belajar juga untuk memanage sesuatu. Semisal kegiatan kita nih masih 1 bulan ke depan, bagaimana kita memanfaatkan 1 bulan ini untuk menyiapkan seluruh agenda. Kita kan juga belajar manajemen secara nggak langsung meskipun kita belum kuliah kayak gitu. Jadi banyak banget benefit yang aku dapatkan, intinya adalah relasi dan wawasan itu tadi. Oke, nah itu kan ketika bergabung di Forum Anak. Kalau menjadi ketua sendiri, itu hal positif apa yang Tania dapatkan ketika uh, jabatan itu atau posisi itu diemban oleh Tania sendiri? Karena sebenarnya nih aku itu waktu pertama kali gabung di forum anak tuh kan lewat pemilihan duta anak ya. Jadi awalnya aku tuh hanya berorientasi untuk berambisi, pokoknya aku harus jadi duta nih kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu dengan berbagai macam dinamika yang ada, aku jadi mikir kalau ternyata hidupku tuh cukup beruntung ya. Aku mendapat orang tua yang suportif, mendapat lingkungan yang suportif. Pokoknya indah banget deh hidupku, dan ternyata masih banyak anak di luar sana yang seusiaku yang nggak dapet apa yang aku dapetin.
Jadi akhirnya motivasi aku nih dari awalnya yang berambisi untuk berprestasi doang, akhirnya berambisi untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Agak peres ya sebenarnya kalau dipikir kayak bermanfaat untuk orang lain, apaan sih Tan kayak gitu. Cuman ternyata bener ketika kita udah bisa lihat langsung nih kondisi di lapangan, kita jadi ngerasa kayak ternyata aku beruntung banget ya, dan aku akhirnya motivasiku, aku nggak pengen anak-anak di luar sana ada yang sampai nggak dipenuhin haknya, karena itu akan berpengaruh untuk kehidupan mereka di depannya. Jadi motivasiku berganti ke situ. Nah, hubungannya dengan hal positif yang aku dapat setelah menjadi ketua adalah aku bisa menyelesaikan, seenggaknya bisa menjadi jalanku untuk memenuhi apa yang pengen aku sampaikan itu tadi. Jadi hal positif yang pertama adalah aku kan pengen banget nih untuk bisa anak-anak di Indonesia tuh jangan sampai ada yang nggak beruntung istilahnya kayak gitu, haknya nggak terpenuhin. Jadi lewat Ketua Forum Anak ini, hal positif yang aku dapetin pertama selain wawasan dan relasi, untuk aku memenuhi apa yang menjadi target itu tadi sih, untuk bisa melihat anak lain juga seberuntung aku kayak gitu. Terus habis itu menjadi ketua ini menurutku cukup bisa menambah relasi dengan lumayan banyak sih. Kalau misal sebelumnya lewat sesama anak nih relasinya atau dengan Fasil begitu, tapi sekarang buktinya bisa kenal sama Kak Alin, tadi ada Kak Riri juga, ada dari berbagai macam lembaga kenal juga. Jadi untuk aku pribadi sebenarnya relasi itu yang paling penting sih untuk ke depan. Begitu, Nah, oke. Itu berarti memang ada latar belakang yang membuat Tania akhirnya berkeinginan untuk menjadi uh, ketua istilahnya, atau yang terbaik lah misalnya di forum anak. Boleh tahu nggak sih apa misi yang Tania bawa ketika menjadi seorang ketua forum anak? sebenarnya karena motivasiku tadi seperti yang udah aku jelasin, aku pengen melihat anak lain yang belum beruntung, yang belum terpenuhi haknya bisa terpenuhi haknya. Misiku yang pertama adalah itu, meskipun agak muluk-muluk ya sebenarnya, siapa aku gitu, tapi apa menurutku semua dimulai dari saya. Slogan itu sih yang masih aku pegang, baik itu untuk masalah apapun di dunia ini ya. Menurutku kalau setiap orang berpikiran bahwa semua dimulai dari saya, dikit-dikit tuh lama-lama jadi bukit. Kayak misal protokol kesehatan nih ya, kalau semua orang mikir, oh semua dimulai dari saya nih, harus dari aku nih untuk memulai protokol kesehatan. Kalau semua orang berpikir kayak gitu kan masalahnya bisa terselesaikan. Jadi menurutku kalau bukan aku siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi misi yang dibawa adalah pertama adalah itu tadi. Dan karena aku ini adalah periode kedua nih aku gabung di Forum Anak, di periode pertama di angkatan waktu itu angkatannya Kak Zidan, Kak Nabila, Kak Teddy, dan Kak Faje, itu pengurus inti FUN tahun 2017 sampai 2019. Waktu itu aku masih jadi yang paling kecil nih di Forum Anak. Jadi umurku masih masih masuk untuk periode kedua. Selain aku di kepengurusan sebelumnya udah nggak ada lagi, udah lepas usia anak kayak gitu. Jadi misiku adalah membenahi apa yang belum terlaksana di tahun itu. Karena kan sambil aku menjadi divisi, waktu itu aku jadi divisi jaringan dan sosialisasi di Forum Anak tahun 2017 sampai 2019, aku mengamati apa yang seharusnya bisa dibenahi, seharusnya bisa dilakukan. Dan salah satu poin nih yang bisa dibenahi adalah Forum Anak tuh, aku juga pengen ngomong nih ke teman-teman Forum Anak daerah, Forum Anak itu jangan hanya fokus pada kegiatan yang telah dirancang. Misal nih bulan ini harus ngadain A, B, C, bulan ini A, B, C, tapi ternyata di bulan tersebut ada isu lain yang lebih penting untuk diselesaikan. Jadi jangan hanya terfokus terhadap apa yang sudah dirancang, tapi Forum Anak itu harus fleksibel menghadapi apa yang ada sekarang. Kayak sekarang pandemi, kalau kita bahas sesuatu yang misalnya ya kayak kemarin Maret pandemi mulai hype begitu di Indonesia, kalau kita bahas sesuatu yang lain kan nggak nyambung begitu istilahnya. Jadi Forum Anak itu harus adaptif, harus fleksibel dengan isu-isu yang ada sekarang. Menurut itu yang perlu dibenahin sih untuk di Forum Anak sendiri. Nah, oke. Saya nyatin lagi nih buat sahabat perempuan dan anak yang mau nanya-nanya ke Tania, mungkin bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nah, Tania, kita lanjut ke obrolan tema selanjutnya nih. Gimana sih Tania itu membagi waktu sebagai seorang pelajar, karena memang usianya masih usia anak kan, otomatis masih sekolah. Gimana membagi waktunya di uh, posisi sebagai seorang pelajar dan sebagai ketua forum anak? Apakah masih ada kesempatan nggak sih buat Tania untuk bermain, atau mungkin bersama teman mungkin
uh, ngobrol atau beraktivitas lain bersama teman itu gimana cara membagi waktunya? Of course sih, aku masih harus bermain, masih harus hang out, dan masih tentunya kewajibanku adalah belajar. Karena kalau nggak bisa dimarahin bunda nih aku. Jadi, hal pertama yang aku lakukan adalah membuat list prioritas. Setiap orang tuh punya prioritasnya masing-masing. Dan kalau ada, menurutku ya, kalau ada orang bilang bahwa nggak sempat, sebenarnya nggak ada kata nggak sempat. Adanya itu mana yang diprioritaskan lebih dulu. Jadi sebenarnya semua tuh sempat-sempat aja sih, asalkan list prioritasnya tuh jelas. Dan tentu aku masih sebagai pelajar aku tetap harus belajar, dan sebagai anak-anak aku tetap memintaku untuk bermain. Tapi prioritas itu biasanya aku selalu ngelis. Jadi bulan ini aku mau ngapain, minggu ini aku mau ngapain, dan hari ini aku mau ngapain. Biar terstruktur sih. Bahkan kadang kalau kegiatannya lumayan padat, di satu hari itu aku sampai ngelis jamnya, jam sekian sampai jam sekian aku harus ngapain, jam sekian sampai jam sekian aku harus ngapain. Termasuk aku masih mengusahakan juga untuk bisa bantuin bundaku masak, bantuin bundaku cuci piring, nyapu rumah, bantuin ayahku, ngajarin adikku belajar. Aku masih menyempatkan waktu untuk seperti itu, karena memang kewajiban anak juga seperti itu kan, karena kewajiban anak harus seimbang. Dan terus selain um, list prioritas itu tadi, bulanan, mingguan, dan harian, aku juga nyempetin untuk bermain. Tetapi kalau misalnya anak-anak di usia aku kan kadang-kadang ada yang tiap hari main kayak gitu, hangout, tergantung prioritas kita masing-masing sih. Kalau aku biasanya nyempetin di akhir minggu. Kalau minggu ini di akhir minggu tuh biasanya aku family time kayak gitu, pergi sama keluargaku. Ada di hari-hari tertentu, di bulan tertentu yang aku main sama temanku, nonton film. Kadang aku juga nyempetin 3 hari ini aku mau free deh, mau nonton drakor kayak gitu. Jadi aku masih menyempatkan hal-hal yang membuat aku senang, membuat aku refresh lagi. Dan sebenarnya nggak ada kata nggak sempat. Yang ada adalah mana yang diprioritaskan lebih dulu. Begitu. Oke. Nah, Tania, tahun ini kan Forum Anak Nasional sedang menyusun Suara Anak Indonesia atau SAI 2020. Gimana sih Forum Anak Nasional ini menyusunnya atau merumuskan Suara Anak Indonesia ini? Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memang harus berjarak dan memang tidak ada pertemuan secara langsung mungkin ya, dan tidak bisa kumpul lagi untuk teman-teman forum anak itu gimana caranya, Tania? Sebenarnya tahun ini sistemnya lumayan berbeda, Kak. Kalau tahun sebelumnya dari atas ke bawah. Jadi Suara Anak Indonesia tuh dibentuk dulu nih waktu pertemuan Hari Anak Nasional. Kalau tahun kemarin di Makassar, dibentuk dulu, baru daerah-daerah ini mencari yang kira-kira isu yang cocok di daerahku yang mana ya, kayak gitu. Jadi tahun-tahun sebelumnya tuh dari atas nasional dulu, baru ke daerah-daerah. Cuman kalau tahun ini kita harus perbaikan sistem nih, mumpung ada waktu juga untuk memperbaiki. Jadi sistemnya sekarang dari bawah ke atas. Kita usahakan seluruh forum anak di desa dan kelurahan itu buat dulu, desa kelurahan naik ke kecamatan, kecamatan naik ke kabupaten, kabupaten naik ke provinsi, dan provinsi naik ke nasional. Mungkin aku jelasin tahapannya ya. Tahapannya ini lumayan sama sih, baik di seluruh daerah pun, tapi daerah bisa mengadaptasinya dengan dimodifikasi sedemikian rupa. Kayak semisal nih, kalau di nasional kan kita bisa ambil dari suara anak daerah provinsi, tapi kalau provinsi bisa ambil dari kabupaten kota. Tapi kabupaten kota biar lebih luas jaringannya, ambil dari mana? Bisa pakai kuesioner di Google Form, bisa lewat Instagram juga, media sosial kayak gitu. Dan tahun ini sih lebih difokuskan ke virtual sih memang ya, meskipun ada beberapa daerah yang tetap menerapkan protokol kesehatan dengan berkegiatan secara langsung, tapi tetap protokol kesehatan itu tadi untuk membuat suara anak di daerahnya. Jadi kalau di nasional itu yang tahapannya mirip-mirip juga sama daerah, diawali ada 4 tahap. Ada tahap persiapan sih, persiapannya kayak ada webinar untuk membuat peserta penyusunan SAI di nasional ini tak paham gitu materi dasarnya. Peserta penyusunan suara anak Indonesia nih di tingkat nasional tahun 2020 itu ada dari delegasi provinsi, setiap provinsi ada satu, dan dari Gantari Anucara. Kalau asing nih, Gantari Anucara apaan? Gantari Anucara tuh nama kepengurusan untuk pengurus Forum Anak Nasional tahun 2019 sampai 2021. Jadi ada sekitar 34 dikali 2, 68 orang ya. 68 orang penyusunan suara anak Indonesia tahun 2020.
Tahapan yang pertama adalah tahap pemetaan. Jadi suara anak daerah provinsi yang udah sampai nih, suara anak daerah provinsi, mereka udah buat isu apa yang paling muncul di daerahnya, dimasukkan ke masing-masing klaster. Udah, habis dimasukkan ke masing-masing klaster, tahap selanjutnya adalah membahas mana yang bakal jadi isu prioritas untuk SAI 2020. Setelah dipilih, isu prioritasnya dari suara anak provinsi, selain dari suara anak provinsi, SAI 2020 ini juga menampung hasil dialog anak. Dialog anak itu apa? Dialog anak itu adalah acara yang dilakukan oleh suara anak dari anak yang membutuhkan perlindungan khusus, kayak anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan hukum, anak korban kekerasan, dan lain sebagainya. Jadi kita juga menampung aspirasi dari teman-teman perlindungan khusus kayak gitu untuk suara anak Indonesia tahun 2020 ini. Setelah dipilih isunya nih, tahun ini ada 12 isu. Kalau teman-teman udah kepo nih apa suara anak Indonesia-nya, teman-teman bisa cek YouTube Forum Anak Nasional. Kemarin kita sempat audiensi sama Bunda Bintang. Kita menyampaikan suara anak Indonesia. Tapi kalau teman-teman pengen surprise, nanti bakal ada kok di IG Forum Anak Nasional @forumanak.id. Bisa dilihat di sana. Terus kita bentuk, setelah dipilih isunya, kita bentuk kalimatnya. Setelah bentuk kalimatnya, kita pengesahan. Jadi intinya adalah melewati, jadi suara anak Indonesia itu bukan semena-mena yang di nasional lihat nih, kira-kira yang paling hype mana ya, tapi melalui proses yang cukup panjang, mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, nasional. Jadi kita insya Allah suara anak Indonesia ini benar-benar menampung suara yang memang dibutuhkan oleh anak Indonesia, karena kita juga pakai voting, lihat isu terbanyak juga, isu yang paling prioritas, dan kita cukup memprioritaskan isu-isu yang kayak PJJ, terus habis itu tentang akses internet, tentang apa yang anak-anak butuhkan sama pandemi ini, karena kan suara anak Indonesia juga harus fleksibel dan dinamis. Begitu tahapannya. Nah, oke. Berarti memang seperti tahun ini, tahun-tahun sebelumnya, suara anak Indonesia itu punya isu utama atau halo? Halo, Kalin. Tadi sempat putus-putus sih. Aku kurang dengar pertanyaannya. Sebentar. Suaranya sudah mulai terdengar? Sudah. Oke. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya, suara anak Indonesia itu selalu ada isu utama yang diangkat. Kan? Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya ada tentang menghentikan perkawinan anak, ada yang pelarangan rokok ke pemerintah daerah. Itu seperti apa sih tuntutan kalian itu saat ini, atau setelah suara anak Indonesia itu dikeluarkan, apakah sudah suara anak Indonesia itu sudah didengarkan, sudah diperhatikan, dan dilakukan dengan baik oleh stakeholder? Sejujurnya, mewakili anak Indonesia, aku pengen berterima kasih pada pemerintah. Kami tahu begitu besar hal yang telah pemerintah lakukan, tetapi dengan dinamika yang ada, tentu ada hal yang harus diprioritaskan, ada yang masih bisa ditunda atau dijeda kayak gitu. Jadi terima kasih untuk pemerintah. Tentu kami tahu pemerintah sudah melakukan banyak hal. Cuman kalau misal kita lihat lagi nih, isu-isu yang tadi disebutkan oleh Kak Alin yang ada di tahun sebelumnya, Suara Anak Indonesia tahun 2019, ternyata muncul lagi di SAI tahun 2020. Tentu hal ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan ya. Ternyata perhatian itu ternyata belum optimal penerapannya. Kayak untuk perkawinan usia anak, sebenarnya udah ada revisi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ya, tentang usia minimal perkawinan. Awalnya yang perempuan 16 tahun, jadi 19 tahun. Tentu udah lepas usia anak, udah bukan perkawinan usia anak lagi, dan menurut kami itu salah satu bentuk realisasi nyata sih dari suara anak yang sudah dibuat kayak gitu. Tapi ternyata nih di pengaplikasiannya di daerah masih ada loh daerah-daerah yang banyak dispensasinya. Ternyata nggak ngaruh perubahan itu, undang-undangnya dispensasinya masih banyak banget. Jadi harus ada perhatian-perhatian khusus dari pemerintah yang masih kami minta, realisasinya harus lebih dioptimalkan lagi kayak gitu untuk perkawinan usia anak kayak gitu. Kalau tahun kemarin 2019 sebenarnya nggak ada Kak untuk
rokok. Cuman tahun ini muncul lagi karena menurut kami itu cukup penting untuk disuarakan juga. Jadi kalau misal sudah belum diberhentikan, menurut kami sudah, tentu sudah, tapi optimalisasi itu harus terus dilakukan. Oke. Nah, bagaimana sih Tania dan teman-teman di Forum Anak Nasional ini menyebarkan suara anak Indonesia ini ke semua anak-anak Indonesia agar mereka juga aware nih tentang isu-isu yang ada? Sebenarnya kami itu cara menyebarkannya tentu dari media sosial ya, apalagi di era pandemi kayak gini. Anak-anak di forum anak yang bertugas sebagai mitra pemerintah untuk memberikan sosialisasi, sebagai pelopor dan juga pelapor, sebagai wakil anak juga, mereka juga harus memperhatikan bagaimana kesiapan mereka ya untuk bisa terjun langsung ke lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi Suara Indonesia sendiri setiap tahunnya selalu disebarkan lewat media sosial, segencar mungkin lewat media sosial. Cuman kalau misalnya teman-teman di daerah, karena kan yang pengurus di Forum Anak Nasional juga merupakan aktif di daerahnya, jadi mereka juga sering sosialisasi secara langsung. Dan sosialisasinya itu nggak cuma lewat yang bareng-bareng di sekolah, tapi mereka juga ada yang jadi peer counselor, lewat Car Free Day, lewat games, kadang lewat drama juga, ada yang lewat drama, lewat musik, dan kadang menyinggung juga tentang suara anak Indonesia. Apalagi tahun ini kan juga udah ada kan suara anak daerah, mulai dari provinsi sampai desa, kadang disinggung juga teman-teman isu, misal nih ya, hari ini sosialisasi tentang bullying, ternyata ada loh isu tentang kekerasan anak, poin sekian di suara anak daerah provinsi A atau suara anak Indonesia kayak gitu. Jadi penyebaran informasinya dengan cara sosialisasi baik secara langsung maupun media sosial, dan juga dengan gaya yang anak-anak banget ya, nggak yang kayak rapat formal begitu, tapi kami lebih ke kadang ada juga yang pakai boneka tangan, pakai drama, pakai musik, pakai tari. Jadi media kami bermacam-macam untuk bisa mensosialisasikan tentang isu tersebut. Oke. Nah, Tania, boleh cerita sedikit nggak tentang survei AADC atau ada apa dengan COVID kalau saya tidak salah? Itu yang sedang kalian lakukan, Forum Anak Nasional lakukan. Boleh cerita nggak sih? Oke, sebenarnya survei AADC 19 ini kan kependekan dari survei ada apa dengan COVID-19. Kalau orang nggak tahu kayak langsung tertarik gitu ya, ada apa dengan cinta begitu. Tapi memang kami sengaja membuat judulnya itu biar menarik gitu, biar surveinya diisi oleh banyak orang. Apalagi di posternya juga ada 18 min gitu. Jadi memang khusus diisi oleh anak-anak. Sebenarnya survei ada apa dengan COVID-19 ini bertujuan untuk tahu nih sebenarnya kondisi anak-anak di Indonesia tuh kayak gimana sih gara-gara adanya pandemi COVID-19 ini. Dan sebenarnya memang lebih ke tentang pendidikan sih, selain kesehatan juga, karena kan dua isu tersebut yang paling disorot ya untuk selama pandemi COVID-19 ini. Jadi ada pendidikan juga ada kesehatan. Untuk pendidikan sendiri sebenarnya survei AADC, hasil dari survei AADC ini sendiri ada 2 poin sih yang paling banyak disuarakan. Dan di survei AADC sendiri ini, AADC 19 ini, kita bisa tahu sebenarnya bagaimana sih perasaan anak menghadapi pandemi. Ada yang jawab biasa aja, ada yang jawab takut, ada yang jawab seneng malah beberapa sih, tapi ya nggak banyak kayak gitu. Jadi bisa tahu perasaan anak Indonesia juga untuk menyuarakan pendapatnya tentang gembira belajar di rumah, khususnya pendidikan itu tadi. Kalau dirangkum nih, sebenarnya poin-poin yang ada tentang pendidikan itu lebih ke akses pendidikan di beberapa daerah belum merata ya, tentang internet kayak itu, juga tentang gadgetnya yang ada beberapa anak yang belum punya juga. Selain akses juga menyinggung tentang tugas sekolah atau kurikulum. Itulah kenapa PJJ ini juga kita masukin ke Suara Anak Indonesia tahun ini loh teman-teman. Jadi nanti kalau udah diupload bisa dilihat ya di Forum Anak Nasional. Kita juga menyuarakan tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh di Suara Anak Indonesia. Rangkumannya tuh sih tentang pendidikannya lebih ke akses, juga lebih ke kurikulum, pemampatan kurikulum. Oke, Tania, kita sudah terima banyak sekali pertanyaan dari sahabat perempuan dan anak. Kita ngecek dulu ya pertanyaan untuk Tania yang akan kita bahas. Ini ada dari MS Murni
itu mau nanya, sebagai aktivis, apa yang Tania lakukan untuk melindungi anak dari efek negatif rokok tanpa mengurangi industri rokok terhadap APBN? Wah, ini nih pertanyaannya mungkin boleh dilihat dari perspektifnya Tania sebagai Ketua Forum Anak. Gimana Tania? Oke, sebenarnya bahas tentang rokok atau IPSR, iklan, promosi, sponsorship rokok, itu tergantung sebenarnya tergantung perspektif ya. Kalau misal dari lingkungan si anaknya sendiri udah kuat, membentengi dirinya untuk tidak merokok, tentu hal itu akan menjadi mudah untuk tidak merokok. Tapi kalau misalnya lingkungannya sendiri udah tidak suportif terhadap isu rokok tersebut, tentu juga akan susah untuk membentengi diri. Dan kalau aku sendiri, selama ini menjadi aktivis, menurutku, aku pernah ikut suatu seminar, dan di seminar itu yang mengisi seminarnya adalah salah satu sosok panutanku juga untuk aktivis anak juga perempuan, dan beliau bilang bahwa aku tanya tuh waktu seminar aku tanya, Kak, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa berdampak luas bagi lingkungan? Maksudnya gini, kalau misal nih aku sosialisasi kampanye setiap saat kayak gitu ya, aku nggak ngerasa dampak yang begitu luas. Aku sosialisasi kampanye sekarang, nanti aku sampai rumah, aku ngerasa kayak nggak ada perubahan gitu. Dan aku ngerasa kayak ya udah yang aku lakuin sia-sia kayak gitu. Terus habis itu setelah aku bertanya, beliau menjawab dengan seperti ini. Tania, kita nggak pernah tahu apa aja yang kita berikan kepada orang lain, dampak apa yang kita berikan kepada orang lain. Bisa aja nih ya, kamu sampai rumah, kamu ngerasa bahwa aku kayaknya nggak berdampak deh, kayaknya tadi sosialisasi aku sia-sia deh, kayaknya dia ngomong sia-sia deh kayak gitu. Tapi kita nggak tahu orang yang kita kasih sosialisasi tadi, sampai rumah dia bisa aja mikir, oh iya bener ya, berarti habis ini aku harus ngelakuin A, B, C, D, aku harus bla 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 kayak gitu. Kita nggak pernah tahu dampak apa yang kita berikan. Oleh karena itu, teruslah jangan putus asa untuk menebar kebaikan. Jadi menurutku, aku selama ini menjadi aktivis khususnya untuk rokok bagi anak-anak juga perempuan, terus sosialisasi, terus jadi peer counselor, terus memberikan materi-materi sih, dan yang tentunya ramah anak ya, yang bisa mudah diterima oleh anak. Dan menurutku inti dari berdampak luas untuk bisa menghentikan rokok itu tadi adalah dengan rutin. Sebenarnya kalau kita pikir yang paling berdampak tuh apa sih, yang kegiatan yang paling bagus apa sih, ya yang menarik dalam artian sesuai kapasitas kita sebagai anak, juga yang rutin. Aku sih aku cenderung fokus ke ini nih, konsep marketingnya iklan. Jadi iklan tuh kan semakin sering dilihat orang-orang, semakin ingat, semakin tertarik kan. Itulah kenapa isu-isu tentang anak ini juga harus seperti itu, dengan rutin terus menyuarakan kayak gitu. Kalau biasanya aku tentang aktivis kayak gitu. Nah, kalau ngomong tentang APBN nih, sepertinya kalau dibahas oleh anak-anak cenderung ketinggian ya. Cuman Ya. aku sempat ikut kegiatan bareng Ibu Sri Mulyani. Waktu itu aku ikut kegiatan sehari jadi menteri, dan alhamdulillah berkesempatan untuk bertemu langsung dengan beliau. Aku sempat chit-chat juga dengan beliau, Ibu Sri Mulyani. Aku sempat tanya nih, Bu, saya kan aktivis tentang anak dan perempuan. Kenapa sih Bu kok bea cukai rokok tuh nggak dinaikin aja kayak gitu? Dengan santainya aku bertanya begitu ke beliau, Menteri Keuangan, dan Bu Sri itu jawab, tidak semudah itu Tania, kita harus mikirin dampak ABC, pegawai pabriknya, banyak banget yang harus dipikirin. Jadi, kalau misal nih disuruh jawab, gimana caranya biar tidak mengurangi rokok untuk APBN? Menurutku itu sudah dua sisi yang berbeda. Untuk APBN, sudah seharusnya orang dewasa yang memikirkannya. Nah, tugasnya aktivis anak apa? Juga tetap terus rutin untuk menyuarakan agar anak Indonesia itu tidak merokok. Jadi harus ada kerjasama antara aktivis juga stakeholder. Begitu. Oke. Nah, Tania, pertanyaan selanjutnya nih ada dari @relitwo. Nah, bagaimana tanggapan Tania mengenai anak-anak yang mendapatkan kekerasan maupun tekanan dari orang tua?
anak-anak yang mendapat kekerasan dan tekanan dari orang tua. Tentu itu berkaitan dengan kesadaran orang tuanya masing-masing. Itulah kenapa yang harus disosialisasikan, yang harus diberi pencerahan, itu nggak cuma anak-anaknya aja, tapi orang tuanya juga, lingkungannya juga, dan orang tua itu ada orang tua pertama di rumah, orang tua kedua di sekolah. Pendapatku, tentu hal itu tidak boleh dilanjutkan. Terus, bagaimana caranya? Ya dengan memberi pencerahan. Terus, kalau diberi pencerahan, orang tua tuh mindsetnya udah kebentuk, udah nggak bisa lagi. Kalau menurutku ya, jangan pernah putus asa terus bersuara. Tapi kalau semisal di generasi yang sekarang itu udah nggak bisa, kalau generasi orang tua sekarang itu kan berarti generasi X ya, X dan Y ya, kalau nggak salah orang tua sekarang. Kalau nggak bisa dibentuk di generasi X sekarang, ayo sama-sama kita ubah di generasi kita, generasi Z. Generasi Y juga masih lumayan muda kan, sekarang udah bisa, masih dalam proses pembentukan mindset kan. Jadi kalau nggak bisa dibentuk generasi sekarang, ayo sama-sama kita ubah di generasi kita. Kita ubah ke anak-anak kita nanti. Biar generasi emas itu bisa terus terwujud. Jadi jangan pernah putus asa untuk merubah. Dari dirimu sendiri. Oke. Nah, Tania, kita udah masuk ke menit-menit terakhir dari ngobrol kita nih. Udah nggak terasa banget ngobrol sama Tania. Tania, boleh nggak sih kasih tahu ke sahabat perempuan dan anak, apa pesan Tania untuk anak-anak Indonesia, khususnya dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2020 ini? Kalau pesan dari aku pribadi, tidak bersok mengguruin atau sok tahu, cuman anak-anak Indonesia, juga sahabat perempuan dan anak, teruslah berbahagia, teruslah kejar apa yang kamu inginkan dan kamu cita-citakan. Insya Allah, ketika kita mau berusaha dan berdoa, Tuhan akan memberi jalan kepada kita semua, meskipun ada pandemi, meskipun berbagai macam rintangannya, cuman nyatanya, hidup itu adalah perjuangan tiada henti. Jadi kalau kita nggak mau berjuang, ya kita stuck di situ-situ aja. Dan kita jadi anak Indonesia nih, kita sama-sama jadi anak Indonesia yang bisa menjadi pribadi yang lebih baik sih menurutku. Dengan terus memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita masing-masing, yang pada intinya adalah sama-sama kita keluar dari zona nyaman, kita sama-sama lakukan perubahan, mulai dari diri kita sendiri, mengembangkan apa yang kita punya untuk kebaikan bangsa ke depannya. Intinya adalah mulai aja dulu. Semuanya mulai aja dulu. Oke, mulai aja dulu sesuatu yang baik dan positif tentunya ya, Tania. Oke, terima kasih banyak Tania atas waktu dan kesempatan malam hari ini bisa bersama Ngobrai itu membagikan atau sharing banyak tentang Forum Anak Nasional dan Suara Anak Indonesia. Nah, sahabat perempuan dan anak, kita sudah sampai di akhir Ngobrai nih. Nah, sebelum itu saya mau kasih tahu nih ke sahabat perempuan dan anak, jangan lupa untuk di-follow semua sosial media kita, termasuk sosial media dari Forum Anak Nasional. Itu boleh dikasih tahu, Tania? Media sosial Forum Anak Nasional itu ada banyak, cuman yang kalau paling update ada di Instagram, yaitu @forumanakid. Tapi kalau teman-teman mau cari, ada di TikTok juga, ada di Twitter, ada di Facebook. Ya TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, itu sih Forum Anak. Tulis saja Forum Anak Nasional, nanti pasti bakal muncul. Oke, nah puncak Hari Anak Nasional sendiri kan nanti akan dilakukan secara virtual, ya kan? Ya. Jangan lupa untuk sahabat perempuan dan anak bisa tonton Puncak Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2020 di YouTube Kemen PPPA. Nah, bisa langsung cek dan jangan lupa subscribe juga, tonton supaya nanti kalau perlu dibunyikan loncengnya biar nanti bisa tahu nih buat pas Puncak Hari Anak Nasional, sahabat perempuan dan anak bisa ikut terlibat menyaksikan Puncak Hari Anak Nasional. Nah, Forum Anak juga pasti ada di sana karena rencananya akan menyuara atau membacakan ya suara anak Indonesia. Benar kan, Tania? Betul, nanti Forum Anak bakal ada di sana bacain di depan Bapak Presiden, suara anak Indonesia. Iya, terima kasih banyak buat Tania sekali lagi. Semoga kita bisa ketemu lagi Tania di lain kesempatan dan juga buat sahabat perempuan dan anak bisa ketemu Tania lagi nanti di forum di puncak Hari Anak Nasional tahun 2020. Akhir kata, saya sebagai
Alin Herina Husni sebagai host dari Ngobrai malam hari ini. Dan Tania juga pamit undur diri. Selamat malam untuk sahabat perempuan dan anak. Selamat bermalam minggu dan selamat istirahat. Sampai jumpa. Dan Tania, terima kasih banyak Tania. Terima kasih kembali, Kakak. Bye. Bye.